selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau masak nasi ketan simple, cepet, enak. Langsung saja, ada 350 gram beras ketan yang sudah direndam minimal 4 jam. Kemudian 2 lembar daun pandan, 65 ml santan instan. Airnya saya pakai kurang lebih 250 ml. Nanti akan saya tuang dan diukur. Saya mau masak dengan Magicom dari Mitoshiba. Langsung saja dimasukkan berasnya. Garamnya setengah sendok makan. Garamnya setengah sendok makan, kurang dikit. Nah, ini masih ada sisanya. Masukkan 65 ml santan instan. Di sini saya sediakan airnya 300 ml. Saya mau ukur. Cara mengukurnya begini ya teman-teman. Tinggi beras dengan air kurang lebih sama. Nah, sampai dia tenggelam sedikit seperti ini. Jadi kalau misalnya diukur segini dia sisanya airnya. Kalau diukur pakai takaran ini kurang lebih 250 ml. Oke, baiklah, sekarang siap untuk dimasak. Saya masaknya menggunakan Magicom dari Mitoshiba Rice Cooker 8-in-1 multifungsi. Sekarang saya mau pilih menunya adalah nasi putih. Oke, mulai. Ditunggu sampai matang. Kemudian kelapanya akan saya haluskan dengan chopper CH200 dari Mitoshiba. Sebelumnya dipotong-potong dulu. Sudah selesai ya. Kita lihat teksturnya. Sama kan? Sama dengan diparut. Jadi kalau teman-teman nggak punya parutan, jangan sedih. Bisa dicoper-coper dengan CH200 dari Mitoshiba. Masukkan 2 sendok teh gula pasir. Masukkan 2 sendok teh gula pasir. Setengah sendok teh garam. Diaduk sampai rata. Setelah ini akan saya kukus. Masukkan ke tempat tahan panas. Masukkan ke dalam Magicom. Jadi nanti ketannya matang, kelapanya ikut matang. Ditutup. Selesai. Tinggal tunggu sampai matang. Kelapanya udah saya angkat duluan ya tadi. Sekarang kita lihat beras ketannya. Bagus sekali. Sukses. Di zoom ya. Ini hasilnya, saya zoom ya. Cakep banget. Pulen. Gampang kan teman-teman masaknya? Jadi tinggal masukin ke Magicom dan kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, cuci piring, nyapu, atau nyuci. Nah, ini temennya kelapa yang sudah diparut. Tadi udah saya pindahin ya tempatnya. Temennya, saya mau goreng tempe. Nanti pakai tempe terus pakai sambal kacang pedes-pedes. Tempenya digaris-garis dulu supaya bumbunya meresap. Dipotong-potong begini. Setelah dipotong digaris-garis lagi. Setelah
Setelah tempenya dipotong-potong, bumbunya adalah 3 siung bawang putih, setengah sendok makan ketumbar, setengah sendok makan garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Sekarang bumbunya akan saya ulek-ulek. Sudah selesai. Sekarang saya mau kasih air kurang lebih 4 sendok makan. Tempenya yang sudah dibelah-belah dimasukkan ke dalam bumbunya. Nah, ini kalau nggak mau digoreng bisa disimpan di dalam kulkas ya. Jadi ini sebagian akan saya goreng, tempenya sebagian akan saya goreng, dan sebagian disimpan di kulkas untuk di kemudian hari digunakan. Panaskan minyak goreng, apinya kecil aja. Udah mateng, siap diangkat tempenya. Siap dinikmatin dengan tempe goreng, sambal pecel. Sambal pecelnya resepnya nanti saya cantumkan di description box ya. Dan kelapa. Lala. Cara makannya, ambil nasi ketannya, pulen banget nasi ketannya. Terus tempe goreng yang panas-panas itu ditaburin kelapa yang sudah dikukus di atasnya. Kasih sambal pecel atau sambal kacang. Selamat menikmati. Ini biasanya dimakan pagi-pagi dengan secangkir teh. Makan yuk. Endes. Enak deh pokoknya pemirsa. Enak banget. Pulen banget nasi ketannya. Kalau mau dijual itu bisa banget. Ada yang jual di daerah Jakarta, tempatnya cup seperti ini atau kotak seperti ini. Saya contohnya yang buat dijual ya. Ini masukkan nasi ketannya di sini. Ditabur dengan kelapa, terus dimasukin tempenya di pinggir 2, sambal kacangnya dimasukin ke plastik panjang yang buat bungkus es, dimasukin deh ke sini, ditutup. Nah, terus dikasih label. Biasanya ini dikirimnya atau diordernya by GrabFood atau GoFood. Harganya 7.500 sampai 10.000 rupiah. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Menu ini bisa buat sarapan pagi, bisa dijual, dan buat sajian keluarga yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.